Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Afika Kontesa, NIM P17120194082. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektrografimetri. Definisi elektrografimetri adalah suatu metode analisis kuantitatif berdasarkan pengendapan atau pendepositan logam tersebut pada elektroda dengan bantuan arus listrik. Dapat digunakan untuk menentukan kadar suatu logam tertentu dalam larutannya. Elektrografimetri ini termasuk salah satu contoh elektrokimia. Kalau kita melakukan elektrografimetri, yang kita dapatkan bukan kurva titrasi, melainkan endapan beratnya. Endapan yang terdapat di elektroda terjadi karena adanya reaksi elektrolisis, yakni reaksi yang melibatkan listrik. Bukan seperti sel galvani yang spontan, akan tetapi elektrografimetri ini memerlukan energi dari luar agar bisa terjadi endapan. Hukum yang mendasari adanya analisis secara grafimetri yakni hukum Faraday, di mana banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut. Di slide berikutnya saya akan melampirkan rumusnya. Nah, berikut ini adalah rumus dari hukum Faraday. W sama dengan E kali I kali T per F atau W sama dengan AR per N kali I kali T per F, di mana W adalah massa yang diendapkan. Perlu diperhatikan bahwa massa dalam bentuk gram. Lalu E adalah massa ekivalen, bisa didapatkan dari AR per N atau atom relatif dibagi dengan bilangan ekivalen. Lalu I adalah arus, satuannya ampere, T waktu dalam satuan detik, dan F adalah tetapan Faraday senilai 96.487 coulomb atau bisa kita bulatkan menjadi 96.500 coulomb. Arus yang digunakan untuk elektrografimetri ini harus pas, karena jika kelebihan, endapan tidak menempel atau endapannya kosong. Kalau kita lihat dari rumusnya bahwa waktu juga mempengaruhi terbentuknya endapan di elektroda. Jika waktunya itu terlalu cepat, nanti tidak terbentuk endapan. Sedangkan kalau waktunya terlalu lama, endapannya kosong atau endapannya itu rontok lagi. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang syarat-syarat analisis secara elektrografimetri. Selanjutnya akan saya syarat yang pertama yakni komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektroda yang telah diketahui beratnya, dan kemudian setelah pengendapan sempurna kembali dilakukan penimbangan elektroda beserta endapannya. Perlu diketahui bahwa setelah endapannya menempel, sebelum ditimbang, endapan dicuci terlebih dahulu dengan cara disiram dengan aquades. Pencucian ini berfungsi untuk menghilangkan pengotor. Pada saat elektrolisis itu kan pasti ada pengotor anorganik yang ikut menempel. Jadi sebelum ditimbang dibersihkan dahulu. Setelah dicuci, dikeringkan dengan oven lalu ditimbang untuk mengetahui beratnya. Yang kedua yakni endapan harus kuat menempel, padat dan halus, sehingga bila dilakukan pencucian, pengeringan, serta penimbangan tidak mengalami kehilangan berat. Jadi, beratnya itu tetap konstan. Yang ketiga yakni selain itu, sistem ini harus menggunakan elektroda yang inert. Umumnya dipakai elektroda platin. Elektroda inert itu apabila kita melakukan elektrolisis, elektroda tersebut tidak ikut bereaksi sehingga tidak mengganggu jalannya elektrolisis. Nah, ini ada bagan alat elektrografimetri, di mana menggunakan elektroda karbon bentuk tabung yang ada di tengah-tengah itu, atau bisa menggunakan karbon yang berbentuk lembaran.
Prinsip kerja alat elektrogravimetri yakni yang pertama, voltase dari sumber arus baterai yang diperlukan untuk elektroda diukur dengan voltmeter dengan bantuan tahanan geser. Yang kedua, katoda berupa gulungan kawat platina, sedangkan anoda berupa kawat platina berbentuk spiral. Yang ketiga, yakni anoda diletakkan tepat di tengah-tengah gulungan platina katoda untuk memperoleh medan listrik yang merata dan menghasilkan endapan logam yang seragam. Aplikasi elektrogravimetri. Pemakaian elektrogravimetri yang paling sering adalah untuk pemisahan dan analisis CU. Nah, ini ada reaksi yang terjadi, bisa dilihat kurang lebih seperti itu. Ini ada kelanjutan dari slide sebelumnya, yakni harga E0 untuk oksidasi 2SO42- menjadi S2O82- plus 2 elektron adalah 2,1 volt. Harga ini lebih positif daripada potensial yang diperlukan untuk oksidasi air sebagai solvent. Oleh karena itu, ion sulfat bukan merupakan spesies elektroaktif dalam larutan berair. Potensial tiap setengah sel dapat dihitung dari persamaan Nernst. Ini ada pemisahan logam-logam secara elektrolisis. Seperti yang kita ketahui, elektrogravimetri memang bisa digunakan untuk memisahkan logam-logam. Akan tetapi ada syaratnya, berikut syarat-syaratnya. Yang pertama adalah pemisahan dua logam secara elektrolisis dapat dilakukan apabila keduanya mempunyai perbedaan potensial pengendapan 0,25 volt. Jika kurang dari 0,25 volt tersebut, logam tersebut akan susah dipisahkan. Selanjutnya, dalam prakteknya dapat mencapai 0,4 volt sehingga Cu dapat dipisahkan dari Zn, Ni, Cu, dan Pb. Selain itu dapat memisahkan Ag dari Cu. Nah, ini apabila harga potensial standarnya hanya berbeda sedikit maka sukar dipisahkan, seperti yang saya jelaskan tadi. Jika logam berada pada senyawa kompleks, maka potensial peruraiannya akan naik. Sedemikian juga potensial kelebihannya atau overvoltage. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.